Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Elvianti Naftali, saya dari program studi akuntansi Universitas Sumber Asia dengan nomor induk mahasiswa 210301010013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan teori akuntansi. Di sini saya akan membahas materi teori akuntansi menurut Godfrey. Baik, yang pertama yaitu menurut pengertian teori akuntansi menurut Godfrey. Menurut Godfrey, teori akuntansi adalah sistem asumsi, konsep, serta prinsip yang menjelaskan serta memprediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi ini menjadi dasar penyusun standar akuntansi, kemudian membantu memahami mengapa praktik akuntansi berbeda-beda, serta menjelaskan perilaku manajer dalam memilih metode akuntansi. Kemudian, tujuan teori akuntansi. Menurut pendekatan Godfrey, teori akuntansi bertujuan untuk menjelaskan atau explain praktik akuntansi, kemudian memprediksi atau predik perilaku pelaku ekonomi, kemudian memberikan dasar konseptual dalam penyusunan standar, dan membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, klasifikasi teori akuntansi. Klasifikasi teori akuntansi di sini dibagi menjadi dua, yaitu teori normatif dengan teori positif. Teori normatif menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, kemudian bersifat perspektif atau memberi rekomendasi, contohnya seperti penggunaan current value accounting. Ciri-cirinya seperti berdasarkan logika dan penalaran, serta tidak selalu berbasis bukti empiris. Kemudian yang kedua, teori positif atau positif accounting theory atau PAT. Teori ini dikembangkan oleh Ross Watts dan Gerald Zimmerman dan dijelaskan secara luas dalam buku Godfrey. Tujuannya untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata dan bertujuan juga untuk menggunakan pendekatan ilmiah dan data empiris. Berikutnya, positif accounting theory atau PAT. PAT berfokus pada hubungan kontrak, insentif manajemen, biaya politik, konflik kepentingan, atau agency teori. Nah, positif accounting teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu bonus plan hipotesis, yang merupakan manajer cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba agar bonus naik, kemudian debt covenant hipotesis, atau perusahaan dengan rasio utang tinggi cenderung memilih metode yang meningkatkan laba agar tidak melanggar perjanjian utang. Kemudian political cost hipotesis atau perusahaan besar yang cenderung menurunkan laba untuk menghindari perhatian politik atau pajak tinggi serta regulasi. Berikutnya, hubungan dengan agensi teori. Teori ini berkaitan dengan konflik antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer. Nah, masalah yang sering muncul dari hubungan ini yaitu yang pertama asimetri informasi atau kondisi ketika manajer memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi perusahaan dibandingkan pemilik atau investor atau kreditur. Kemudian moral hazard yang merupakan perilaku manajer yang bertindak untuk kepentingan pribadi karena tidak sepenuhnya menanggung risiko dan keputusan yang diambil. Kemudian earnings management atau tindakan manajer mengatur atau memanipulasi angka laba dengan memilih metode akuntansi tertentu tanpa melanggar standar secara langsung. Kemudian peran regulasi dan standar akuntansi. Godfrey juga membahas mengapa standar akuntansi diperlukan, kemudian peran badan standar seperti International Accounting Standard Board, kemudian proses politik dalam penyusunan standar. Standar tidak sepenuhnya netral karena standar ini dipengaruhi juga oleh kepentingan ekonomi dan dipengaruhi juga oleh tekanan politik. Nah, kemudian di sini kritik terhadap teori positif. Beberapa kritik teori positif
yaitu yang pertama terlalu fokus pada kepentingan ekonomi, kemudian mengabaikan aspek etika, kemudian tidak memberikan solusi normatif. Nah, kesimpulan inti dari teori akuntansi menurut Godfrey yaitu pertama, teori akuntansi menjelaskan dan memprediksi praktik. Kemudian terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan positif. Kemudian PAT menjelaskan bagaimana perilaku manajer berdasarkan insentif. Kemudian standar akuntansinya juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor politik. Demikian beberapa materi yang saya jelaskan mengenai teori akuntansi menurut Godfrey. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.